Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh kaum muslimin, hari ini kita memulai berpuasa atau Syamur Ramadan tahun 1445 Hijriah. Setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Berarti betapa intensnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka agar kita di bulan Ramadan tahun ini dapat mengambil makna dan tahsinah atau kemanfaatan dan fungsi dari puasa lebih baik lagi, ketika kita memulai ibadah puasa Ramadan, kita harus sepenuh hati untuk menghayati makna kehadiran puasa Ramadan, agar puasa kita bukan puasa yang biasa sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, tetapi harus puasa yang khawasil khas, yakni puasa yang spesifik, puasa yang istimewa. Puasa yang istimewa adalah puasa yang berkali lipat mengakumulasikan seluruh nilai-nilai puasa lebih dari sekadar rukun, tetapi masuk pada hakikat dan makrifat puasa. Jika kita memahami perintah puasa dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalimat terakhir tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, itu adalah proses menjadi yang terus-menerus untuk menjadi takwa. Bukan predikat, bukan identitas, tetapi kata kerja untuk terus-menerus, sehingga kita menjadi insan yang semakin hari semakin berkualitas dalam hal bertakwa. Maka pemaknaan puasa harus diambil secara utuh dalam berbagai aspek. 1. Puasa punya makna al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang memang dilarang, makan, minum, dan pemenuhan biologis. Itu adalah simbol dari hal-hal yang bersifat duniawi. Materi dengan segala aspek duniawi atau yang bersifat indrawi adalah yang lekat dengan kehidupan manusia. Islam tidak melarang makan, minum, dan segala aspek duniawi lainnya. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk memenuhinya. Tetapi Islam mengajarkan kitalah yang memanage, kitalah yang mengelola, kitalah yang mengendalikan segala nafsu indrawi itu. Bukan nafsu indrawi itu yang menguasai kita, tapi kitalah yang menguasainya. Maka mana al-imsak itu adalah kemampuan kita untuk menahan sekaligus mengelola keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat indrawi, yang bersifat duniawi. Supaya kita tidak menjadi manusia yang anti dunia, atau sebaliknya, menjadi serakah dunia sebagaimana dalam Al-Quran disebut dengan Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, yakni manusia yang serakah dan tak pernah berhenti dari keserakahannya sampai ajal menghentikannya. Maka puasa harus kita ambil makna, yakni kita bersifat tawazun, tengahan di dalam menghadapi dunia. Puasa punya makna yang bersifat rohani,
saya sering menyebut sebagai mi'rajul ruhiyah, yakni kita naik kelas, kita naik tingkat ke puncak tertinggi di dalam hal membangun nilai-nilai keruhanian. Ketika Nabi mengatakan kalau kamu diajak bertengkar di saat puasa, jawablah, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Artinya bahwa ketika kita berpuasa, pengendalian diri kita itu sangat tinggi. Hatta ketika kita dipancing, distimulasi untuk menumpahkan marah akibat perbuatan orang lain. Disitulah letaknya kemampuan kita memiliki ruhani tertinggi sebagai mi'raj, bentuk dari naik tangga dalam hal keruhanian, agar setiap tahun kita berpuasa, ruhani kita semakin jernih, tercerahkan, cerdas, dan mencerahkan. Mencerahkan diri kita, mencerahkan keluarga kita, mencerahkan masyarakat kita, dan lingkungan semesta. Dalam konteks ini, maka manusia punya eksistensi di dalam dirinya ketika dia mampu mengendalikan dirinya. Karena itu puasa tidak sekadar rutinitas ibadah rukun, tetapi harus mampu memperkaya ruhani kita menjadi ruhani yang istimewa. Yang ketiga, puasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka saatnya lah di saat puasa kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Membacanya ibadah, memperdalam, menghayati, mengamalkannya lebih luas lagi, tentu kualitas ibadah kita lebih baik lagi. Maka di bulan puasa banyak orang kemudian melakukan gerakan membaca Al-Quran, tapi mestinya bersamaan dengan itu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan kita yang kita pahami secara mendalam dan luas, dan menjadi rujukan, pedoman, panduan dalam kehidupan kita di seluruh aspek. Sehingga Al-Quran bukan hanya normativitas ajaran semata, tapi Al-Quran tercermin di dalam kehidupan nyata kita. Bulan puasa sebagai bulan diturunkannya Al-Quran juga memiliki makna bulan tempat mencari ilmu. Bahkan diriwayatkan secara mu'tabarat bahwa wahyu pertama Iqra itu turun di bulan Ramadan. Lalu kemudian ada peristiwa yang kita selalu menyebut sebagai nuzul Quran. Perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Iqra yang multidimensional. Iqra yang punya dimensi tauhid, tetapi juga punya dimensi kesemestaan yang melampaui. Al-Quran bukan hanya ayat-ayat tentang perintah dan larangan, tetapi juga ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, tentang berpikir, tentang alam semesta, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Maka jadikan bulan puasa sebagai bulan untuk memperkaya ilmu. Sehingga kaum muslimin semakin meningkat ilmunya di bulan puasa. Memang bulan puasa bulan yang mungkin secara fisik membuat kita tidak bisa melakukan mobilitas tertinggi. Tetapi justru di bulan seperti itulah, di saat kita puasa, pikiran kita, ruhani kita justru terbuka, jernih untuk mencari ilmu. Yang berikutnya, puasa
harus dijadikan wahana wasilah untuk memperkaya dan memperluas amal soleh kita. Kita diberi contoh oleh Nabi, bahkan ketika kita berpuasa sudah mempraktekkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Maka mari kita lipat gandakan amal soleh kita, bukan hanya yang bersifat hal yang sehari-hari, tetapi bahkan dalam kehidupan yang lebih luas. Amal soleh akan menciptakan kehidupan yang penuh rahmat di lingkungan semesta kita. Setiap muslim beramal soleh, jutaan kaum muslimin akan melahirkan jutaan amal soleh. Disinilah pentingnya akumulasi amal soleh kita, sehingga kita bisa berinfak, berzakat, bersedekah secara lebih luas, secara lebih masif lewat puasa. Nah, yang terakhir, puasa tentu tujuan lebih jauh lagi adalah meraih ridho dan karunia Allah. Dalam hadis disebutkan lisaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua keistimewaan dalam kebahagiaannya. Ada nilai kebahagiaan dalam diri setiap orang yang berpuasa, yakni di saat dia berbuka. Farhatun indab ta'ihi, ketika dia berbuka, di saat dia lapar, di saat dia haus, lalu waktu maghrib tiba, kita makan, betapa nikmatnya. Biarpun ketika kita bernikmat-nikmat tidak boleh juga berlebihan. Tetapi manusiawi, setiap orang yang berbuka puasa ada kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan terjauh. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, yakni ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Saat kita bertemu dengan Allah di yaumul akhir nanti, kita punya tiket istimewa, punya voucher istimewa, yakni puasa, yang Allah sendiri mengatakan bahwa puasa adalah milikku. Maka setiap orang yang berpuasa sejatinya dia membawa tiket yang spesial untuk bertemu dengan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Maka jadikan puasa bukan sekedar rutinitas kita, tetapi masuk ke tangga terjauh meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat ketika kelak nanti di yaumul akhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan ridho dan karunia-Nya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.